Prabowo dikabarkan minati rudal jelajah supersonik Rusia-India. Berita bahwa Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dikabarkan tertarik untuk membeli rudal jelajah supersonik hasil kerja sama Rusia dan India, yakni rudal BrahMos, kembali menjadi perhatian publik. Topik ini menimbulkan beragam spekulasi dan analisis, mulai dari aspek geopolitik hingga urgensi kebutuhan militer Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai kemungkinan ini, apa implikasinya, dan bagaimana pandangan berbagai pihak terkait langkah besar ini. Rudal BrahMos adalah salah satu rudal jelajah supersonik tercanggih di dunia yang dikembangkan oleh India dan Rusia. Rudal ini memiliki kecepatan mencapai Mach 3 kali kecepatan suara, dan mampu menyerang target dengan presisi tinggi. Salah satu keunggulan utama BrahMos adalah fleksibilitasnya, karena dapat diluncurkan dari berbagai platform seperti kapal perang, pesawat tempur, atau peluncur darat. BrahMos telah menjadi simbol kekuatan militer India yang semakin mandiri dan dianggap sebagai salah satu sistem senjata strategis terbaik untuk mempertahankan wilayah maritim dan darat. Jika benar Indonesia mempertimbangkan akuisisi rudal ini, maka langkah tersebut bisa menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pertahanan nasional, khususnya di kawasan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Laut Cina Selatan, misalnya, merupakan salah satu kawasan yang sering menjadi sorotan karena meningkatnya aktivitas militer dari berbagai negara. Dengan latar belakang ini, kebutuhan akan sistem pertahanan canggih seperti rudal BrahMos menjadi semakin relevan. Rudal ini dapat memberikan daya gentar yang signifikan dan memperkuat kemampuan pertahanan TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Rencana pembelian BrahMos, jika terrealisasi, tidak hanya sekadar keputusan teknis militer tetapi juga memiliki implikasi geopolitik yang besar. Hubungan Indonesia dengan Rusia dan India akan semakin erat, terutama dalam hal kerja sama pertahanan. Namun, langkah ini juga dapat menimbulkan pertanyaan dari negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, yang mungkin melihat ini sebagai sinyal pergeseran kebijakan strategis Indonesia. Di sisi lain, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang netral dan tidak berpihak pada blok tertentu. Apakah akuisisi BrahMos akan mengubah persepsi tersebut? Atau justru akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang mandiri? Meski berita ini menarik perhatian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah terkait pembelian rudal BrahMos. Beberapa analis juga menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi, seperti 1. Biaya yang tinggi. Rudal BrahMos adalah salah satu senjata berteknologi tinggi dengan harga yang tidak murah. Apakah anggaran pertahanan Indonesia siap untuk menanggung investasi sebesar ini? 2. Transfer teknologi. Dalam pembelian senjata strategis, transfer teknologi sering menjadi salah satu poin negosiasi penting. Apakah Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan berupa alih teknologi dari kerjasama ini? 3. Tekanan internasional. Tidak dapat dipungkiri, keputusan ini bisa saja memicu reaksi dari negara-negara tertentu yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Beragam tanggapan muncul dari masyarakat dan pakar pertahanan. Sebagian besar melihat ini sebagai langkah positif untuk memperkuat pertahanan Indonesia, terutama di tengah dinamika keamanan regional yang semakin kompleks. Namun, ada pula yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam membuat keputusan strategi seperti ini. Indonesia harus mempertimbangkan aspek kebutuhan dan keberlanjutan. Jangan sampai akuisisi alat utama sistem persenjataan, alutsista, ini justru membebani anggaran tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan pertahanan kita, ujar seorang pengamat militer. Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah rencana pembelian rudal BrahMos ini akan benar-benar terrealisasi. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi untuk menjawab spekulasi publik. Selain itu, transparansi dalam proses pengadaan alutsista juga menjadi hal penting agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Langkah ini, jika benar diambil, berpotensi membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam hal kekuatan militer. Namun, keputusan ini tentu harus didasarkan pada kebutuhan strategis dan kemampuan anggaran yang realistis. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari kabar ini.